Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi aujaba alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Muhammad Rais Nalam. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Malam Kemis Kanda Haji Muhammad Sawan. Yang saya hormati juga Ustaz Mahfud, Kanda Haji Ajis Muslim, dan seluruh orang tua tentunya. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 05 dan jamaah Majelis Ta'lim Malam Kemis Mushola Al-Falah yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah, malam Kamis ini di awal bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 3, kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim sebagaimana biasa kajian fikih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dilimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga kita semua dijadikan Allah keluarga yang barokah. Amin. Sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita semua dijadikan Allah anak yang sholihin wa sholihat, dzurriyyatin thayyibat, dan nanti pada saatnya kita meninggal dunia, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Juga kita berdoa untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, wabil khusus untuk wakif hadzal musholla Engkau Haji Tahir bin Haji Rimin, Wajah Siti binti Mahmud, Bang Haji Rasul bin Haji Muhammad Nur, dan semua keluarga kita, orang tua kita yang telah wafat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Fatihah juga kita niatkan. Mudah-mudahan pembangunan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Ruhul Bayan diberikan kemudahan, kelancaran, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jamil awliya'i tisam sunnari wa sunan gunung jati wa sunan kudus wa sunan kalijogo wa sunan murio summa ila arwahi al-ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihi
ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخصوصا إلى روح قامة طاهر من أجرمين ثم إلى روح وحاجة سيدي بنت محمود ثم إلى روح حاج محمد رسول bin Haji Muhammad Nur Sumil Arwai Jami'i keluarga besar Majlis Ta'lim Musola Al-Falah wa farallahu dzunubahum wa nawwara dhara'i'ahum wa ja'alil jannata mathwahum wa yulid darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah yassir umurana wa hassil maqasidana من مقاصد الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca Qiraatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian fikih kitab Fathul Qorib. Pada Kamis kemarin kita membahas tentang syubhah. Ya, ingat ya? Apa lupa? Ya udah kagak ingat. Syubhah, syufu'ah. Sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi akamil qirati, menerangkan tentang hukum-hukum qirat. Qirat sama dengan mudorobah. Mudorobah. Ada juga sebutannya adalah qirat. Kalau qirat itu bahasa orang ahli Hijaz. Hijaz itu ya Arab Saudi. Kalau mudorobah itu bahasanya orang Irak. Sama aja, qirat sama mudorobah itu sama. Artinya bagi hasil. Bagi hasil. Kalau cara orang Jawa marobati, bagi untung. Untungnya dibagi dua. Bagi hasil namanya. Ada juga yang membacanya mufarodoh. Ada qirat, ada mufarodoh, ada mudorobah. Sistem bagi hasil. Wa huwa lughatan mushtaqun minal qardi wa huwa al-qat'u. Menurut etimologi diambil dari kata-kata qardun yang artinya al-qat'u, memotong. Ini namanya arti lughat, arti bahasa. Wa syar'an, menurut syariat agama, qirat itu apa? Daf'ul maliki malan lil amili liya'mala fihi waribhu bainahuma. Menurut syariat agama, qirat atau mudorobah itu daf'ul maliki malan. Orang yang punya harta memberikan kepada orang lain hartanya, tetapi tujuannya itu liya'mala fihi, agar hartanya itu dikelola, dijalanin. Apa dibuat dagang, apa dibuat usaha apa. Walhasil ini yang punya modal, ini yang jalanin. Jadi qirat itu orang yang punya duit menyerahkan duitnya kepada orang lain agar duitnya itu dijalankan dalam bentuk usaha. Waribhu bainahuma. Nah, keuntungan dari harta yang dijalanin bainahuma itu dibagi dua, antara yang punya harta sama yang jalanin. Paham ya? Bagi hasil. Saya punya duit 100 juta. Tapi saya kagak bisa kerja, cuma punya duit doang. Bang Haji Ajis pinter dagangnya. Dagang air sampai basah dia. Saya kasih, Bang Haji, ini duit 100 juta, kelola. Serah Bang Haji mau dagangin apa kek. Nah, ya udah, oke. Terus bagaimana nanti hitungannya? Nah, hitungannya ya 50-50 dah. Saya 50%, Bang Haji 50%. Pokoknya saya nggak ngapa-ngapain, uncang-uncang kaki doang ya. Yang kerja Bang Haji. Nah, yang kerja itu berarti duit saya yang kerja. Duit saya yang kerja, sayanya kagak. Cuman dijalanin sama Bang Haji Ajis. Nah, keuntungannya misalnya dalam 1 bulan ada 5 juta. Ya karena udah perjanjiannya 50-50. Saya 2,5 juta, Bang Haji Ajis 2,5 juta. Itu namanya qirat atau bagi hasil. Saya yang punya modal, Bang Haji Ajis yang punya tenaga. Itu bagi hasil. Boleh, nggak apa-apa dalam fikih boleh. Apa contohnya? Contoh yang paling gampang, junjungan kita
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan dagang. Dagangin punya siapa? Khadijah. Yang punya banda Sayyidatina Khadijah, Nabi kita yang jalanin. Sayyidatina Khadijah saat itu belum jadi istrinya Nabi, belum. Terus dijalani nama Nabi itu. Ternyata keuntungannya banyak berlipat karena memang Nabi pribadi yang sangat jujur. Nah, terus akhirnya diperistri sama Nabi Khadijah itu. Khadijah binti Khuwailid yang makamnya ada di Ma'la. Dan ini juga sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an mengatakan apa? Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak ada larangan buat kalian ingin menambah rezeki atau menambah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kalian. Kita udah dapat rezeki dari Allah. Terus kita pengen rezeki itu bertambah lagi, nggak ada larangan, boleh silakan. Yang penting sesuai dengan aturan agama, nggak wal-wal kedual. Pengen cepat kaya, pengen nambah harta, akhirnya dengan cara yang diharamkan, judi, menang judi. Nah itu kan namanya hartanya nambah, tapi dengan sesuatu yang haram. Gimana Pak Ji? Kalau riba gimana? Ya riba nggak boleh. Riba udah pernah kita bahas kan? Udah pernah. Riba itu kan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Orang ngutangin orang lain, tapi ada apanya? Mengambil manfaat dari utangnya itu. Bapak datang ke rumah saya, guru, bapak minjem duit. Buat apa Pak? Oh no, buat dandanin kontrakan bapak pada rusak. No. Berapa duit bapak perlunya? 50 juta. Ya saya kasih. Cuman maaf ya Pak, ada aturan mainnya. Aturan mainnya bagaimana? Ya itu bapak minjem 50, ntar pulangnya 55. Nah itu riba itu. Jelas tuh qardin jarra naf'an fahuwa riba. Artinya bertambahnya harta bukan dengan sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Nasaihil Ibad karya Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, Az-zulumatu khamsun was-surujulaha khamsun. Ada 5 kegelapan. Yang 5 kegelapan ini bisa menjerumuskan kita menuju kehancuran, menuju penyesalan. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama hubbud dunia, senang terhadap kehidupan dunia, numpuk-numpuk harta. Wal-wal kedual, orang peduli aspal, sual, sandal diuntal. Mbah pohon ta orang. Kagak peduli itu apa, kayak duit-duit aspal, duit apa, imbat semuanya. Iya, duit pembangunan masjid, duit pembangunan rumah yatim, sampai duit haji. Pokoknya yang penting harta saya bertambah. Nggak peduli mau halal kayak mau haram. Makan sate beli sama sate kambingnya nyopet rasanya sama. Yang penting kenyang. Lah ini namanya hubbud dunia. Hubbud dunia yang tidak dibenarkan dalam agama. Itu kalau dibiarkan akan menjerumuskan dan menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan resep. Walaupun cinta dunia itu satu kegelapan, ada penerangnya. Wasurujuhlaha khamsun, ada lampunya, ada pelitanya, ada lilinnya. Apa lilinnya ketika orang cinta dunia itu? Wasirajulaha at-taqwa, dan lampu daripada cinta dunia adalah ketakwaan. Artinya boleh kamu kaya, boleh kamu banyak kehidupan dunia penuh kesenangan, asalkan diperolehnya dengan cara-cara takwa.
dan pribadinya juga tetap bertakwa. Bahkan ada satu makalah, ma ahsanad dina wad dunya idza jitama'a wa aqba al kufra wal iflasa bir rajuli. Apa yang lebih indah, apa yang lebih mengagumkan, apa yang lebih istimewa? Orang sudah hartanya banyak, kaya raya, hidupnya seneng, tapi agamanya begitu kuat. Nyantunin yatim, bagi fakir miskin, bantu pembangunan masjid, bantu pembangunan pondok pesantren. Kemudian kagak boleh ngelihat orang lain susah, udah cepet-cepet bantu umroh setiap bulan. Hartanya banyak, tapi digunakan di jalan Allah. Yang lebih hebat dari ini apa? Nggak ada. Itu yang disebut dengan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah dunianya seneng, akhiratnya insya Allah seneng. Nggak ada larangan. Zaman Imam Malik ada ulama ahli hadis namanya Imam Laith. Ini puji setinggi langit sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, al-Laits afqahu min Malik walakinna ashabahu lam yaqumu bih. Imam Laits itu bahkan lebih pintar, lebih alim daripada guru saya, kata Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Imam Laits lebih alim, tapi sayang dia punya murid yang kagak pernah nyatet karya-karya beliau. Itu Imam Laits udah alim di bidang fikih, udah alim di bidang hadis, alim di bidang Quran, ternyata kaya raya. Setiap hari itu bersedekah tidak kurang 300 fakir miskin. Hatta faraqad dunia, sampai beliau wafat. Tiap hari 300. Tiap hari 300. Lebih LT mah sebulan sekali. Itu juga turunnya dirapal 3 bulan sekali. Tuh. Padahal duit orang. Iya kan, duit rakyat tuh duit orang. Lah ini tiap hari 300 fakir miskin. Saya mau tanya, orang pondok ungu yang mana? Yang setiap hari sedekah 300 fakir miskin. Oh. Amin, amin. Iya. Enggak apa-apa jadi doa. Kalau kata Mbah Hamid Pasuruan, pakai baju yang rapi dan baik. Pakai baju yang cakep, yang rapi, yang bagus. Nggak apa-apa orang lain pada nganggap kamu orang kaya, mudah-mudahan itu jadi doa. Tuh kata Mbak Hamid Pasuruan begitu. Ini udah jelek, bajunya compang-camping, kagak dicerika lagi, rambutnya brekele, gigi kagak pernah disikat. Ya lah, bagaimana rezeki menghampirin, laler gogan deketin. Laler mau banyak kali ya. Yang rapi. Nabi kita pernah lihat sahabat tuh rambutnya panjang. Kan rambutnya panjang. Mana tadi? Nah, tapi rambutnya acak-acakan. Nabi kita nggak mau negur orang itu, nggak mau senyum, tegur sapa maksudnya, nggak mau senyum, cuek. Jadi ini sahabat ketakutan, gelisah. Salah saya apa ya? Kok Nabi kelihatannya ngeliat saya kurang demen? Apa karena rambut saya panjang? Apa rambutnya acak-acakan ya? Akhirnya disisirin rambutnya. Tapi kagak dicukur. Artinya tetap apa? Tetap panjang. Ketemu sama Nabi, Nabi kita tersenyum. Terus ditegur sapa sama Nabi. Terus dia gembira. Oh, berarti yang salah bukan panjangnya, yang salah adalah brekelenya itu. Yang salah itu. Jadi umat Islam itu dianjurkan untuk rapi, untuk keren, rapi, cakep. Cuman rapinya buat mendekatkan diri sama Allah, bukan buat mejeng. Siapa yang dimejengin? Siapa? Iya. Kerennya nggak ada yang diincar. Aduh, Ustaz Mahfud dah. Jadi boleh, nggak apa-apa. Jadi orang kaya boleh. Saya doain jadi orang kaya semua. Iya, tapi dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Artinya kalau umat Islam kaya, pembangunan apapun kan jadi mudah. Jadi mudah. Orang itu lebih baik memberikan zakat daripada menerima zakat. Berapa zakatnya? 25 juta. Berarti duitnya 1 M.
Tuh, karena 2,5% dari 1 miliar kan 25 juta. Nerima zakat berapa? 10 juta. Tetap aja fakir miskin nerima zakat. Ya, kalau kita ngasih zakat, berarti kan orang yang menjalankan perintah agama. Nggak ada larangan, senang dunia itu nggak ada larangan. Nabi kita pedagang sukses. Nabi kita memang duitnya ditasarufkan seluruhnya untuk agama. Siapa lagi yang kaya raya? Utsman kaya raya. Nabi ada yang paling kaya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Itu Raja Sulaiman. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah aku satu kerajaan yang tidak akan ada yang nandingi sampai kapanpun. Kerajaannya Masya Allah. Sekarang udah gak ada kan? Udah hilang kerajaannya. Satu mau kerajaan mana juga bakalan kalah mau kerajaan Sulaiman. Tentaranya jin ifrit, kendaraannya angin. Siapa yang punya kayak gitu? Jin ifrit. Terus lantainya itu seperti seperti apa? Air. Lantai seperti air. Jadi orang mau nginjek takut basah. Padahal lantai. Mana ada orang Pondok Ungu yang rumahnya kayak gitu? Belum ada. Orang Ceger belum ada sama. Orang Kaliabang sama belum ada. Kita kembali lagi. Jadi bagi hasil atau kirat dalam Islam fikih atau mudorobah itu boleh nggak apa-apa. Boleh juga kita minta tambahan sama Allah. Kita udah dikasih rezeki, pastilah setiap orang hidup itu ada jatah rezekinya. Tapi kita boleh minta tambahan sama Allah. Boleh. Kerja namanya apa? Lemburan, ada tambahannya. Walil kiradi qala al-musannifu rahimahullah. Walil kiradi arba'atu syurutin. Dalam akad kirad, akad marobati atau akad bagi hasil, bagi keuntungan itu ada 4 syarat. Ahadua yang pertama, ayyakuna ala nahdin ay naqdin minad daragimi wad dananiri al khalisati fala yajuzu al kiradu ala tibrin wala ala halyin. Ada yang baca huliyin boleh, ada yang baca halyin boleh. Wala makshushin wala urudin wa minha al-fulusu. Syarat yang pertama dari akad kirot adalah mata uang yang diberikan oleh pemilik harta untuk dijalanin itu harus berupa emas dan perak. Minad darogimi bayannya saking piro-piro dirham. Dirham itu mata uang yang terbuat dari apa? Perak, dirham. Wadananiri lan piro-piro dinar. Dinar itu mata uang yang terbuat dari emas. Al-khalisati emas murni. Ini nanti dulu. Kita baca aja dulu. Oleh karena itu falaya juzu maka tidak boleh al-kiradu kirat ala tibrin terhadap emas lantaan. Emas lantaan artinya emas yang belum dicetak. Emas masih gelundungan. Wala ala halien tidak boleh juga ngasih modal dengan bentuk perhiasan. Pengajajis, nih jalanin nih usaha nih, ini saya kasih modal. Modalnya apa? Nih saya kasih mutiara. Enggak boleh. Enggak boleh. Wala maksyushin wala urudin. Tidak boleh juga dengan sesuatu yang dicampur-campur. Wala pulusin. Tidak boleh juga dengan uang. Nah, ini kan di kitab Fathul Qorib. Makanya kita perlu banyak baca kitab. Wa min'a al-fulusu khilafan fi is'adir rafiq. Syarah Sulamut Taufik. Ulama yang mengatakan bahwa kalau kita minta agar harta kita dijalanin, nih kamu saya modalin 100 juta pakai uang rupiah, itu tidak boleh. Karena modalnya harus dengan mata uang emas dan perak. Di Indonesia tidak ada emas dan perak. Yang mengatakan tidak boleh itu ditentang oleh ulama yang terdapat dalam kitab Is'adur Rafiq, syarahnya kitab Sulamut Taufik. Artinya bagaimana? Ya boleh. Yang mengatakan kagak boleh itu kan hidup di zaman dulu. Di zaman yang memang mata uangnya hanya ada emas dan
perak. Kalau zaman sekarang mana ada orang mata uangnya emas dan perak. Dolar Amerika juga bukan emas. Kemudian real itu real, mata uang Arab Saudi itu bukan emas. Mata uang orang Jawa aja juga nggak emas, walaupun banyak banget emas di sono. Ada Mas Yanto, ada Mas Budi. Mata uangnya tetap aja mata uang apa namanya? Rupiah. Mata uang kartal ya, kertas dan logam. Nah, ada yang mata uangnya emas. Gak ada sekarang, agak ada kayaknya. Gak ada. Jadi boleh nggak apa-apa. Ya ulama sama ulama beda pendapat itu mah sudah biasa. Kitab sama kitab beda keterangan itu sudah sudah biasa. Makanya kita perlu memperbanyak perbendaharaan baca kitab, baca buku, baca ya apa sejarah, baca apalah, yang penting manfaat. Iseng-iseng sekarang kan udah ada kemudahan itu dunia dalam satu genggaman. HP artinya HP, tinggal buka Google, lihat tadi pagi saya ngelihat Indonesia lawan Karakau menang 2-1 karena lagi malam kagak sempat ngelihat, kan malam taklim habis maghrib di Al Furqon, habis isya di rumah saya. Itu tendangannya Witan terus diblok, disambar jadi gol. Itu kan ngelihatnya dari HP, ya, lihat bacaan yang bermanfaat. Kunci ilmu itu ada 5M. Ini penting. Nomor 1 membaca berdasarkan ayat Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat yang pertama kali diturunkan sama Allah kepada Nabi kita di Gua Hira. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat itu. Yang pertama kali. Jadi bacalah. Maka kunci utama orang bisa mendapatkan ilmu, dia harus rajin baca. Kalau dia udah rajin baca, buat ringkasan atau rangkuman, namanya menulis. M yang kedua. M yang ketiga, mendengar. Dengar dari sumber mana aja. Ini kan dengar ini, mendengar. Dengerin radio, dengerin apa itu ya, dari HP, rekaman ceramah gitu. Yang keempat, melihat lihat TV yang ada manfaatnya. Sekarang kan TV digital tuh siarannya banyak banget. Ada pengajian, tapi jangan salah milih guru. Jangan karena jenggotnya panjang, jangan. Yang penting harus ada sanadnya jelas. Nah, terus yang kelima, menanyakan sesuatu yang kita belum paham, tanya. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Abbas. Itu alimnya luar biasa di bidang tafsir. Terus sahabat pada bertanya, "Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa yang menjadikan engkau paling pintar di antara yang lainnya?" Jawabannya, bilisanin saul wa qalbin aqul. Ingat, bilisanin saul wa qalbin aqul. Aku punya mulut yang cerewet. Aku nanya mulu sama Nabi. Nah, setiap kali dijawab sama Nabi, wa qalbin aqul. Aku masukkan ke dalam hatiku jawaban itu. Diingat-ingat, diulang-ulang, diulang-ulang. Makanya aku jadi orang paling pintar karena paling banyak nanya sama Nabi. Kalau nanya sama Nabi, kira-kira jawabannya salah apa benar? Udah pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda pendapat antar ulama itu biasa lah, enggak jadi masalah. Maaf. Ya, saya nggak bisa terus nih, pala agak muter nih. Dianterin Bang, Eme, dianterin ntar kita doain biar cepat sembuh, sehat. Dianterin sampai rumah. Wasani yang kedua, adzana yu'adzinu. Wasani ayyu adzina rabbul mali lil amili fi tasarrufi mutlaqan
Yang kedua, tadi kan ada 4 syarat bagi hasil. Yang kedua adalah orang yang punya harta, punya duit, yang punya modal, itu harus memberikan izin kepada orang yang menjalaninnya, yang jalanin usahanya, itu memberikan izin secara mutlak. Nggak boleh dibatas-batasin. Nggak boleh dibatas-batasin. Fala yajuzu lil maliki ayyudhayyiqat tasarruf 'alal amili ka qaulihi la tashtari syai'an hatta tusyawiruni. Enggak boleh menjadikan orang yang disuruh kerja itu menjadi bingung atau terbatas geraknya, sempit geraknya karena dibatasi sama yang punya harta. Bang Haji, ini duit 100 juta, jalanin, ini duit saya. Bang Haji yang jalanin, ntar kita bagi hasil. Bang Haji 50, saya 50. Contoh itu. Cuma saya pesen. Nah, ini nggak boleh ini. Ini yang nggak bolehnya. Cuman saya pesen. Bang Haji kagak boleh beli apapun sebelum dapat izin dari saya. Nggak bisa. Itu namanya dibatasi gerak-geriknya beliau. Kalau kita sudah memasrahkan uang kita untuk dikelola oleh beliau, ya sudah dikelola sama dia. Yang penting kan kita pantau. Itu yang dikelola dari dagang halal apa dagang haram. Ya kalau dibeliin misalnya dagang minuman keras, jangan, itu kan haram. Selama itu yang didagangin, yang digunakan uang itu untuk sesuatu yang boleh, yang benar, nggak jadi masalah. Jangan dibatas-batasi. Bang Haji nggak boleh beli apapun sekecil apapun tanpa seizin saya, tanpa ada musyawarah sama saya, nggak bisa. Udah 100 juta itu serahkan sama dia biar dia kelola. Nah, nanti keuntungannya tinggal dibagi 2 gitu. Yang kedua, titik. Atau misalnya dia mensyaratkan begini, aula tashtari illa al-hintatal bayda masalan. Bang Haji aja kagak boleh nih ya 100 juta ini tidak boleh dibeliin apapun. Pokoknya beliinnya hanya gandum warna putih saja. Nggak boleh yang lain, nggak boleh. Itu bukan kirot namanya. Kalau kirot itu kasih kepercayaan, ya sudah. Kasih kepercayaan, mau dia dagang sarung, mau dia dagang makanan, mau dia dagang mebel, mau dia dagang apa lagi, elektronik, itu harus dikasih kebebasan secara mutlak. Paham ya? Yang ketiga, wasalisu ishtarata yashtaritu ayyashtaritu lahu ay yashtaritu al-maliku lil amili juz'an ma'luman minar ribahi kanisfihi aw sulusihi. Yang ketiga, syarat bagi hasil itu yang punya harta, penanam modal, owner istilahnya, owner, pemilik saham terbesar, itu harus menjelaskan kepada pelaksana di lapangan, kepada orang yang bekerja tentang keuntungannya. Kanisbihi, misalnya separuh-separuh, keuntungannya kita bagi 2, 50-50. Al sulusihi, atau 2/3 sama 1/3. Bang Haji udah saya 70%, Bang Haji 30%. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting disepakati. Kagak mesti 50%, nggak mesti. Atau saya 60, Bang Haji 40. Atau misalnya bahaya banget, udah yarin Bang Haji 90, saya 10. Boleh. Yang penting dua-duanya ridho. Nah, titik. Warabi'u yang keempat, alla yuqaddaru al-qiradu bi muddatin ma'lumatin. Tidak boleh juga dibatasi dengan waktu. Nih Bang Haji ini 100 juta saya kasih kelola, jalanin sebulan aja ya, sebulan aja. Lah itu belum apa-apa, belum ada hasil, belum ada apa. Muyangin yang jalanin. Nggak boleh kayak gitu. Nah, nanti batasan waktunya bagaimana? Kalau dia sudah berjalan, antara keduanya boleh membatalkan, tapi tidak boleh dibatasin waktu. Boleh membatalkan. Yang batalin bisa jadi Bang Haji sebagai pelaksana, atau bisa jadi dari saya penanam modal. Saya Bang Haji, maaf ya, saya kagak sanggup jalanin. Jadi saya kembaliin aja duitnya dah.
saya nyerah, angkat tangan, saya nggak sanggup, boleh. Atau Bang Haji maaf kagak jadi itu modalnya, saya ambil lagi. Lah emang apa? Oh no, keperluannya saya mau beli nah itu diambil lagi, boleh. Kayak gitu, tapi tidak boleh dibatasi dengan waktu. Nih saya kasih 100 juta, saya batasin waktu sebulan, nggak boleh. Kalau mau dibatalin boleh dari keduanya. Wala domana alal amili illa biudwanin. Orang yang dikasih kepercayaan, Bang Haji saya kasih 100 juta. Namanya kan saya kasih kepercayaan. Itu disebutnya yadul amanah. Orang yang memang kita percaya untuk mengemban amanah. Oleh karena itu, karena kita sudah percaya sama beliau, itu tidak wajib mengganti. Apabila ada kerusakan, apabila ada kehilangan, apabila ada lain-lain. Duit udah ditaruh rapi banget. Taruh di dalam kamar, kamarnya dikunci, di dalam peti, petinya dikunci. Udah kagak ada yang tahu. Kebanjiran rumahnya. Nah, ini contoh yang harta itu rusak. Kemudian kanyut, ketemu, udah pada putus. Kayak yang di TV itu, duit dimakan rayapnya langit. Iya tahu ya? TV. Untung BI masih baik itu, BI daerah dia, tempat dia tuh. Mana di Jogja apa di Solo itu? Diganti itu. Nah kayak gitu, Bang Haji tidak wajib ganti. Duit saya itu 100 juta nggak wajib ganti. Kecuali biudwanin, dengan cara sembrono, dengan cara apa namanya? Lalai. Sembrono, lalai. Iya, ya emang duit 100 juta ditaruh di plastik, plastiknya digantung di depan pintu. Ya Allah, pintunya hilang. Pintunya hilang apa duitnya yang hilang? Duitnya hilang. Ya kalau kayak gitu wajib ganti. Artinya orang yang sudah kita kasih amanah, kita kasih kepercayaan, itu tidak mengganti apapun kecuali kalau kerusakan atau kehilangannya adalah karena keteledoran dirinya, karena kelalaian dirinya. Bi'udwan, dengan cara teledor itu. Titik. Wa idza hasala fi mahlil kiradi rib'un wa khusranun jubira al khusranu birribhi. Kalau dalam perjalanan ini bawa duit saya 100 juta, ini mau contoh aja ini. Ada keuntungan. Bulan pertama, kedua, ketiga untungnya berlipat-lipat. Begitu bulan keempat, kelima, keenam rugi. Kerugiannya itu ditambal dengan keuntungan yang pertama. Kagak boleh yang punya apa? Yang punya harta semena-mena. Saya kagak mau tahu. Pokoknya ya kasih saya harus segitu duitnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Dari bulan pertama, kedua, dan ketiga digunakan untuk menutup kerugian bulan keempat, kelima, dan keenam. Nanti sisanya berapa? Sisanya masih ada. Ini mestinya kalau kita kagak buat nutup, keuntungan kita 80 juta. Tapi karena kita buat nutup, keuntungan kita tinggal 10 juta. Karena yang 70 juta buat nutup kerugian. Ya sudah, 10 juta itu bagi dua. Nggak bisa yang punya modal itu menuntut haknya semua. Ya udah, kamu nggak digaji karena kamu rugi. Nggak bisa begitu. Itu namanya zalim, semena-mena terhadap orang yang dipercaya untuk menjalankan usaha dari duit orang yang nanam modal itu tadi. Paham ya? Jelas ya? Nah, faslun ay hadza faslun fi ahkamil musaqati wallahu a'lam bishawab. Malam Kamis besok kita maulid ya, biqadril imkan ya. Kita nyambut bulan kelahiran Nabi, itu tanggal kelahiran Nabi, sekaligus doain saya mau berangkat umroh. Sini bareng-bareng kita baca mah, baca doa lah bareng-bareng. Maulid. Insyaallah kalau nggak ada uzur, tanggal 9 bulan Oktober saya akan ziarah ke makam Nabi dan menunaikan ibadah umroh. Dan insyaallah jamaah Al-Falah kan saya khususkan, kan saya prioritaskan, saya khususin. Saya akan berdoa di tempat-tempat mustajab
Mudah-mudahan bisa ketularan berangkat umroh, berangkat haji. Yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh. Dari tadi itu pengen ngucap padahal mah. Iya saya nggak tahu, tenang aja. Doain. Ya, mudah-mudahan doain dapat yang gede, tinggi, putih. Gede, tinggi, putih, sapi itu. Nah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Apa? Habis Isya acara haul ya? Haul Bang Haji Rasul. Di mana yang? Di rumah. Ya, ntar habis ini kita ke sono bareng-bareng. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.